Jawel! Ole Romani, 3 op rij en Indonesië leidt vlak voor rust met 1-0 tegen China. Audero doet genoeg, maar moet misschien nog wel een keer aan de bak, want dit is een hard schot. Goede redding van Audero. Because Indonesia team, they have a really good team with excellent players, of course with a new coach who has a big experience as a player and as coach. Awalnya sempat diremehkan, kini timnas Indonesia justru bikin lawan berdecak kagum. Bahkan komentar miring pun berubah jadi pujian. Kok bisa begitu? Ya bayangkan, pelatih yang sempat mengejek kita bukan tim kuat, kini harus mengakui satu nama besar, Patrick Kluivert. Ia menyebut Indonesia makin menakutkan di tangan sang legenda Belanda. Transformasi Garuda bukan lagi isapan jempol. Bagi Vankovic, Kluivert jelas membagikan pengalamannya semasa masih menjadi pesepak bola profesional. Ya, dia mantan pemain yang bagus sekali. Dia juga adalah mantan pemain yang luar biasa, kata Branko Ivankovic. Pelatih Cina Branko Ivankovic mengakui bahwa timnas Indonesia bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Ia menyebut bahwa meski secara tradisional Indonesia bukan tim kuat, kehadiran pemain-pemain keturunan membuat skuad Garuda menjadi ancaman nyata. Indonesia mungkin bukan tim kuat secara tradisional, tapi dengan skuad naturalisasi mereka menjadi lawan yang sulit dihadapi. Kami harus bermain dengan 100% kemampuan, ujar Ivankovic. Sang pelatih Cina itu menyoroti performa individu beberapa pemain, seperti Ole Romani yang mencetak 2 gol dalam 2 laga terakhir, serta JIZ, kapten klub Serie A Venezia yang memperkokoh lini belakang. Memang tak bisa disangkal kualitas pemain naturalisasi seperti Ole Romani jadi pembeda dalam laga tersebut. Salah satu momen paling mencolok dalam perjalanan Indonesia terjadi di babak pertama saat berhadapan dengan Brunei Darussalam. Dalam 2 pertemuan home and away, Indonesia tampil sangat dominan dengan mencetak total 12 gol tanpa sekalipun kebobolan. Laga tersebut menjadi pembuktian bahwa lini serang Indonesia memiliki potensi luar biasa. Ole Romani menjadi sorotan dalam 2 laga perdananya berseragam timnas Indonesia. Ole Romani langsung mencetak gol di setiap penampilan. Debut saat melawan Australia dibayar dengan sebuah sentuhan cekatan di kotak penalti yang memangkas margin ketinggalan pada debut Patrick Kluivert. Setelah debut indah dengan gol pembuka rekening, Ole kembali menghadirkan sebuah penyelesaian dingin yang membuat pendukung timnas Indonesia bersorak di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat membobol gawang Bahrain. Hal tersebut jelas membuat Cina jadi korban produktivitas gol timnas Indonesia. "38 tahun tanpa kemenangan atas Cina, kini jadi cerita masa lalu. Sejarah ditulis ulang, luka lama terobati. Garuda bangkit bukan cuma menang, tapi menang dengan cara membanggakan." Menurut catatan dari RSSF dan 11v11, terakhir kali Indonesia berhasil mengalahkan Cina terjadi pada 20 Februari 1987 dalam ajang Piala Raja yang diselenggarakan di Thailand. Kala itu, Indonesia tampil luar biasa dan sukses menumbangkan Cina dengan skor meyakinkan 3-1. Namun, sejak kemenangan manis tersebut, Garuda seperti kehilangan taring saat berjumpa dengan tim berjuluk The Dragon itu. Dalam 10 pertandingan setelah kemenangan terakhir itu, Indonesia tak pernah lagi menang. Mereka menelan 8 kekalahan dan hanya mampu menahan imbang Cina sebanyak 2 kali. Kekalahan paling anyar terjadi pada Oktober 2024 lalu di Qingdao, Tiongkok saat Indonesia kalah tipis 1-2 dari tuan rumah. Namun kini dari sisi performa Indonesia dalam tren yang positif. Dalam 3 pertandingan terakhir di grup C, Indonesia sukses mengamankan 2 kemenangan. Sebaliknya, Cina justru terpuruk dengan 3 kekalahan beruntun. Tren negatif ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh skuad Garuda mengambil keuntungan. Dari sisi statistik gol pun, Indonesia unggul dibandingkan Cina. Hingga saat ini, Indonesia telah mencetak 8 gol dan kebobolan 14 kali. Sementara Cina baru membukukan 6 gol dan sudah kebobolan 19 kali. Saat ini, Indonesia menempati peringkat keempat dengan 9 poin, unggul 3 poin atas Cina yang berada di posisi juru kunci. Kemenangan atas Cina memperkuat posisi Indonesia dan membuka peluang lebih besar untuk lolos ke putaran berikutnya. Menariknya, AFC menurunkan wasit yang punya rekor sempurna tiap kali pimpin laga Indonesia.
Coincidence? Mungkin, tapi keberuntungan dan kerja keras jelas jadi faktor kemenangan di laga ini. Sosok wasit Rustam Lutfulin yang kembali ditunjuk oleh AFC sebagai pemimpin pertandingan penting ini. Ia sudah 3 kali memimpin laga yang melibatkan timnas Indonesia baik di level senior maupun U20 dan semuanya berujung kemenangan mutlak bagi Garuda. Pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Lutfulin memimpin 2 pertandingan Indonesia, yakni saat mengalahkan Filipina 2-0 pada 11 Juni 2024 dan saat menumbangkan Arab Saudi dengan skor serupa pada 19 November 2023. Bahkan di level usia muda, ia menjadi wasit saat Indonesia U20 membekuk Hong Kong 5-1 di ajang kualifikasi Piala Asia U20 pada 16 September 2022. Kemenangan beruntun ini membuat media Cina, khususnya portal 163.com, menyebut Rustam sebagai bintang keberuntungan atau bahkan dewa keberuntungan bagi skuad Indonesia. Media tersebut menyoroti bahwa timnas Indonesia mencetak total 9 gol tanpa kebobolan dalam 3 laga yang dipimpin Rustam. Mereka juga mengaitkan insiden di Asian Games 2022 ketika Rustam memberi kartu merah kepada pemain Cina Jiang Shenglong saat Cina menang tipis atas Qatar. Dalam laga yang melibatkan tim Asia Timur dan Asia Tenggara, AFC memang cenderung menunjuk wasit dari kawasan Asia Tengah guna menghindari konflik kepentingan. Dilihat dari kewarganegaraannya, AFC menghindari wasit dari Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara, serta memilih wasit dari Asia Tengah yang merupakan keputusan adil. Namun, Rustam Lutfulin dapat disebut sebagai bintang keberuntungan tim Indonesia, tulis 163.com. Sebagai informasi tambahan, Rustam adalah wasit berlisensi FIFA sejak 2014 dan rutin dipercaya memimpin laga-laga bergengsi di Asia. Meski disebut-sebut sebagai pembawa hoki bagi Indonesia, Rustam tetap menunjukkan sikap profesional. Saat laga melawan Arab Saudi, ia tanpa ragu mengeluarkan kartu merah kepada bek naturalisasi Justin Hubner, membuktikan bahwa keputusannya tidak memihak satu tim. Di sisi lain, Wesley Sneijder, legenda Belanda, juga menyorot tim pelatih Indonesia. Berbicara soal komposisi pelatih timnas Indonesia, mantan playmaker tangguh itu mengatakan bahwa komposisi Patrick Kluivert dan timnya sudah pilihan hebat. Hal tersebut diutarakan Wesley Sneijder dalam sebuah acara talk show di televisi Belanda Ziggo Sport yang turut mengundang Alex Pastoor. Secara pengalaman melatih, Alex Pastoor telah jauh lebih banyak makan garam ketimbang Patrick Kluivert. Namun, Kluivert lebih punya profil internasional sebagai pemain ketimbang Pastoor. Hal ini pun telah beberapa kali menjadi perhatian media Belanda. Kini, Sneijder mengutarakan bahwa ia memahami alasan PSSI menyusun tim kepelatihan seperti itu. Patrick is gewoon, ja, die is het gezicht naar buiten toe. De manager die moet een beetje met die spelers binnenhalen en hij gaat de veldtrainingen samen met Danny doen. En dat hebben we niet besproken. Ik weet ook niet of het waar is, maar althans dat verwacht ik. Ujar pria yang membawa timnas Belanda ke final Piala Dunia 2010 tersebut.